Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome to tim 32 Amerika USA. Saya Krisna Janegara sebagai host dalam podcast kita hari ini. Nah, kali ini kita akan berbincang soal sebelum memasuki dunia kerja. Nah, seperti apa sih ya persiapan untuk memasuki dunia kerja itu? Sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih dengan tim 32. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak aruf, ya kan? Bercanda guys ya. Kebetulan saya laki-laki sendiri di tim ini, Masya Allah sekali, seperti dihadapkan pada situasi masa depan ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim juga. Oke, baiklah kita mulai perkenalan dulu ya. Oke, calm down. Mungkin bisa nama, jurusan, dan asal instansinya ya. Mungkin bisa dari Mbak Weni dulu nih. Yang udah senyum-senyum dari Oke. Perkenalkan, nama saya Weni Wulandari, bisa dipanggil Weni, dari Prodi Hukum semester 2, dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Salam kenal semuanya. Salam kenal ini. Salam kenal Mbak Weni. Nah, langsung saja kita ke Mbak Mintan nih. Silakan perkenalkan diri. Oh, baik. Perkenalkan, saya Mintan Halimas, biasanya dipanggil Mintan dari Universitas Bengkulu, jurusan akuntansi. Salam kenal semuanya. Hai, salam kenal. Salam kenal, Kak Mintan. Anak akuntansi nih. Lalu Mbak Elis. Silakan Mbak Elis. Oke, terima kasih Kak Kris. Wah, pembukaannya heboh banget ya. Oke, perkenalkan nama saya Bayi Elis Aristia. Biasa dipanggil Elis, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Nah, Universitas Mataram itu ada di Lombok, guys. Salam kenal. Wah, salam kenal. Matematika ya yang tidak disukai oleh sebagian umat manusia. Oke, langsung saja ke Mbak Rosyayu nih. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Rosyayu dari Bisnis Universitas Brawijaya. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Rosyayu dari Brawijaya ya Mbak ya. Oke, pertama-tama Kris pengen nanya nih. Pasti kita di sini memiliki karakter yang berbeda satu sama lain ya. Kita ada 3 jenis tipe kepribadian yang kita ketahui, diantaranya ada introvert, ada extrovert, ada ambivert. Nah, istilah introvert, extrovert, dan ambivert ini pertama kalinya dipopulerkan oleh seorang psikolog terkenal dari Swiss yang bernama Carl Gustav Jung, di mana dari penelitiannya menemukan bagaimana karakter-karakter ini menanggapi sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda satu sama lain dari sifat individu mereka. Nah, kita akan bertanya dulu nih dari Mbak Rosyayu, tipe kepribadiannya condong kemana nih? Oke, Kris, makasih ya. Jadi kalau aku, kepribadian aku lebih ke ambivert sih, di mana aku ada satu waktu itu banget nih, senang bersosialisasi, kemudian kumpul-kumpul sama orang banyak, berorganisasi, ngobrol gitu. Tapi ada masanya juga tuh, aku kayak kemudian aku butuh waktu me time, baca buku aja, dengerin musik di kamar, sama nonton. Mungkin langsung ke Mbak Elis, gimana nih? Condong kemana nih kepribadiannya? Oke, kalau aku sendiri ya, lebih condong kemana antara introvert, extrovert, atau ambivert. Kalau menurut aku lebih condong ke extrovert, di mana aku itu lebih suka keramaian. Maksudnya kalau sendiri itu aku takut gitu. Jadi harus di keramaian gitu, harus ada teman. Jadi mau kerjain tugas bareng teman gitu. Jadinya ada teman kerja sama gitu, ada teman komunikasi bagaimana sih misalnya penyelesaian ini. Jadi kayaknya menurut aku dan aku sering tanya ke teman-teman, aku sebenarnya menurut kalian aku condong kemana sih, ekstro atau intro? Nah ternyata kebanyakan orang menjawab aku itu ekstro, karena aku kalau ketemu orang baru itu suka banget kayak
nyapa gitu, ramah ke orang-orang gitu, SKSD gitu. Jadi seperti yang teman-teman lihat, aku lebih condong ke ekstrovert gitu. Terima kasih. Sudah sangat terlihat sih ya. Mungkin langsung ke Mbak Mintan nih. Oke, baik. Kalau aku sendiri, kalau aku menilai diriku sendiri, aku lebih ke introvert. Karena aku lebih nyaman di tempat yang nggak begitu banyak orang seperti itu. Kadang-kadang aku takut kalau di tengah keramaian itu karena membuat aku kurang nyaman seperti itu. Mungkin aku lebih ke introvert sih. Iya, mungkin langsung ke Mbak Weni, Mbak. Condong kemana nih kepribadiannya nih? Kalau aku sih sama kayak Kak Mintan ya, condong ke introvert. Kalau di keramaian itu kurang nyaman, tapi suka menyendiri, tapi nggak ansos-ansos banget gitu. Terus nggak pede gitu-gitu. Ya introvert kayak gimana sih? Kayak Iya ya. nggak suka Oke. rame. Dia menyendiri tetapi juga perlu ya namanya Perlu bergabung, bersosialisasi. ya bersosialisasi ya. Terus kalau Chris sendiri tuh karakternya tuh seperti Mbak Rosiayu, dia ambivert, kadang kita charging menyendiri ya kan, kadang kita juga perlu bersosialisasi gitu. Karena penting juga bersosialisasi itu. Oke, menarik. Semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda kita ya. Biasa kalau di diskusi tim juga ada yang kalem nih, ada yang aktif kayak Mbak Elis, ada yang modelan juga kadang menanggapi, kadang enggak, kayak Mbak Rosiayu, ada juga yang kadang menghilang tanpa jejak ya, kayak Mbak Bintan atau Mbak Weni, yang memang benar-benar karakternya itu udah nampak ya, bahwa introvert, ada ekstrovert, dan ambivert juga gitu. Oke, tentu ya, karena kepribadian kita beda-beda ya guys ya. Nah, sebelum memasuki dunia kerja nih, tentu kita harus tahu beradaptasi ya kan. Menurut kalian cara beradaptasi itu seperti apa sih? Monggo dari Mbak Elis dulu. Oke, cara beradaptasi. Adaptasi cara menyelesaikan diri dari keadaan yang baru. Nah, aku sebagai ekstrovert biasanya itu menyelesaikan diri ke orang-orang baru itu dengan cara meneliti, mengamati bagaimana sih kepribadian dari masing-masing orang, yang bagaimana cara saya harus komunikasi mereka agar mereka nyaman. Misalnya si A, dia pendiam, berarti aku harus apa sih lawannya jangan terlalu kayak ceplos-ceplos gitu. Harus memikirkan juga bagaimana sih kepribadian orang itu, apakah dia pendiam, apakah dia sama kayak saya yang heboh ya orangnya. Nah, karena menurut saya itu komunikasi itu sangat penting. Bagaimana komunikasi ini akan sangat bermanfaat untuk bisa membuat orang nyaman kepada kita saat berkomunikasi. Terima kasih. Iya ya. Oke, menurut Mbak Rosiayu seperti apa sih pentingnya dan cara adaptasi itu? Aku setuju sih sebenarnya dari LPP ya. Kalau aku sendiri tuh beradaptasi gimana kita bisa menyesuaikan diri kita dengan kondisi lingkungan di sekitar kita, dan di mana kita bisa memaksimalkan potensi serta kemampuan kita di lingkungan tersebut dengan nyaman. Nah, kalau menurut aku bentuk dari menyesuaikan diri itu bisa dalam artian mampu untuk merespons segala bentuk perubahan, kemudian ide atau strategi dari tanggung jawab dengan cepat sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kalau aku pribadi untuk beradaptasi itu aku harus mengetahui terlebih dahulu nih gimana kondisi lingkungan kita. Kemudian aku juga harus membuka diri terlebih dahulu, kemudian membuka pikiran untuk menerima kondisi lingkungan tersebut. Baru di situ aku baru bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, Mbak Weni sendiri melihatnya bagaimana cara beradaptasi orang introvert itu? Oke, kalau dari aku yang namanya adaptasi ya kemampuan kita buat menyesuaikan diri terhadap tekanan di lingkungan kita
Nah, kalau aku sebagai pribadi yang introvert, yang pertama dari pikiran aku membenahi di pikiran aku, mencoba untuk berpikir positif karena kalau introvert kan suka kayak sensitif gitu ya, kayak apa-apa dipikirin gitu loh. Jadi ya kayak berpikir positif, nggak semuanya yang aku lihat itu buruk gitu loh. Terus ya jangan baperan dan pahami bahwa itu bertemu dengan banyak orang yang tentunya karakternya itu berbeda-beda, nggak sama kita gitu. Jadi ya dibawa santai aja, karena kita kalau nggak santai ya kita sendiri yang susah gitu Kak. Kalau Iya dari benar, aku. benar. Mungkin dari Mbak Bintan sendiri nih, gimana cara beradaptasi? Kalau aku sendiri dengan karakter aku yang introvert, cara aku sendiri untuk beradaptasi itu pertama kalau aku melihat dulu kondisi, situasi gitu kan, dan memahami karena aku introvert jadi aku lebih banyak menyimak apa-apa yang mereka sampaikan, apa-apa yang mereka lakukan seperti itu. Dan dengan memahami hal tersebut, aku berusaha untuk berinteraksi dengan mereka agar mereka juga nggak merasa nggak nyaman kalau di dekat aku seperti itu. Iya, benar banget. Jadi setiap karakter memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda ya. Kalau Chris sendiri yang ambivert itu kadang beradaptasi bisa dari sosial media, bisa dari orang sekitar yang memang adaptasinya itu beda-beda gitu. Kadang kita memang males banget keluar, kadang kita di rumah aja gitu. Dan memang interaksi itu sangat beda dan adaptasi itu harus perlu juga kita lakukan supaya kita bisa memaksimalkan diri, beradaptasi dan juga survive dalam keadaan baru. Nah, dalam adaptasi ini kita pasti juga bertemu dengan orang-orang baru dan tentu setiap karakter memiliki cara berkenalan yang berbeda-beda tadi. Gimana sih cara kalian nih memperluas networking itu dan apa pentingnya networking bagi kalian? Mungkin dari Mbak Mintan sendiri bisa? Kalau aku sendiri, networking itu sangat penting menurut aku, terutama untuk aku yang introvert ini. Jadi karena aku introvert, jadi aku sedikit memiliki teman seperti itu, sedikit kenalan. Jadi penting banget memperluas networking. Dan aku pribadi untuk memperluas networking itu, aku mengikuti organisasi di kampus juga di luar kampus. Kalau di kampus, aku sendiri untuk bergabung ke organisasi itu lebih mencari tahu dulu tentang organisasi tersebut, apakah itu membuat aku nyaman nantinya, dan tentunya kalaupun nggak membuat aku nyaman, karena aku introvert, jadi aku lebih banyak overthinking lebih dulu seperti itu. Kayaknya ini nggak buat aku nyaman deh. Kayak misalnya aku kan pertama masuk universitas gitu kan, aku kan ikut organisasi namanya salah satu organisasi yang ada di fakultas aku. Nah, di sana aku ikut organisasi. Ternyata setelah aku mau masuk ke organisasi tersebut, nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Yang aku pikirkan itu kan nggak akan nyaman kalau gabung di organisasi. Ternyata nyaman. Dan itu membuat aku keterusan untuk mengikuti organisasi. Ternyata itu akan membawa dampak positif juga untuk diri aku sendiri dan orang-orang yang mengikutinya juga. Ya, berarti anak introvert ini dia cenderung kayak meresearch dulu ya, meneliti dulu sebelum kita benar-benar masuk ke hal yang baru gitu. Mungkin dari Mbak Weni nih yang sama-sama introvert gimana nih? Networking-nya gimana sudut Iya, pandang Mbak? karena kan sama ya. Mm-mm. Karena kan sama-sama introvert ya. Mungkin ya kurang lebih ya sama kayak Mintan. Kan networking itu penting ya, baik itu bukan jadi alasan nggak memiliki atau networking, baik kita introvert, extrovert maupun ambivert.
Kalau dari aku sendiri ya yang pertama mulai memberanikan diri sih berkenalan dengan orang baru gitu. Terus kan introvert kan cenderung fokus ke pikiran ya, dan itu kadang suka kemana-mana. Jadi ya dipaksakan aja kayak berkenalan dengan orang baru, terus gabung di organisasi atau komunitas yang kita bisa mulai nyari teman yang ketertarikannya itu sama kayak kita. Dari situ bisa sih aku memperluas networking. Wah, keren banget. Jadi kita juga perlu ya, anak introvert juga perlu untuk bersosialisasi dan mencari networking. Dan bagaimana nih Mbak Rosiayu menanggapi ini? Mbak Rosiayu kan kepribadiannya ambivert ya? Iya, benar Monggo. banget. Jadi kalau aku ada perbedaan sedikit sih, karena aku ambivert ya. Nah, kalau menurut aku kan kemampuan networking itu sama sih seperti teman-teman. Penting banget gitu ya, karena kan sehari-hari kita berkuliah, kita kerja, kita berkumpul sama orang lain itu butuh banget yang namanya koneksi gitu ya, butuh networking. Nah, kalau aku sendiri nih, karena aku ambivert, untuk menjalin network biasanya aku tuh menganalisis dulu pihak-pihak atau jaringan mana sih yang sesuai sama kebutuhan aku, yang cocok dengan visi, misi, kemudian dengan tujuan aku, dan sejalan dengan apa yang mau kita lakuin gitu. Nah, setelah itu kita memanfaatkan sisi ekstrovert kita nih dengan berkenalan terlebih dahulu, membuka percakapan terlebih dahulu, kemudian mengajak berkenalan, seperti itu. Jadi imbang gitu dari kita introvert yang suka menganalisis nih, peka terhadap lingkungan gitu ya. Kita analisis terlebih dahulu nih gimana organisasi A, gimana program B gitu. Terus baru kemudian kita memanfaatkan sisi ekstro dengan aktif untuk berkenalan terlebih dahulu, aktif untuk mencari tahu terlebih dahulu. Seperti itu. Iya, kita memiliki dua sisi ya. Kadang kadang kita berani untuk langsung berkenalan, terus mencari jaringan. Kadang kita juga perlu untuk meresearch terlebih dahulu. Gitu. Dan bagaimana tanggapan Mbak Eli sendiri yang di sini karakternya ekstrovert? Iya. Bagaimana Mbak Elis? Giliran aku ya? Iya. Oke, mohon maaf tadi. Jadi kalau menurutku ya networking itu sangat perlu untuk memperluas relasi tentunya, apalagi kan saat akan memasuki dunia pekerjaan. Kita harus memiliki relasi agar bisa mengetahui informasi-informasi yang sedang booming gitu. Jadi cara aku untuk memperluas relasi, aku itu biasanya orangnya ikut-ikutan gitu. Biasanya teman aku join organisasi ini, aku ikut gitu. Jadi selama di satu kepengurusan itu aku join tiga organisasi di satu waktu itu. Jadi aku memang sangat suka ya kayak bergaul dengan orang-orang baru dan bisa memperluas relasi gitu. Di kelas juga aku berusaha untuk bisa kayak bisa berkomunikasi, kayak bisa akrab gitu dengan semua orang yang ada di kelas itu, walaupun mereka memiliki circle masing-masing. Tapi aku coba untuk memasuki circle itu untuk bisa berkenalan dengan mereka, biar misalnya aku butuh sesuatu, aku bisa minta tolong dan dia juga bisa minta tolong ke aku gitu. Jadi sangat perlu sekali ya, seperti contoh misalnya kita contoh ikut yang Poko ini. Kita tentunya ini nasional kan, tentunya kita akan memiliki relasi nasional. Nah, dari berbagai juru di Indonesia. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan ke Jogja, ada Kris. Nah, misalnya kita bisa misalnya ayo kita kumpul gitu. Jadi di semua itu ada orang teman kita, jadi kita nggak merasa sendirian gitu. Apalagi kayak ekstro ya, kayak anti banget kesendirian gitu. Sih dari aku. Memang benar banget ya Mbak Elis ya, kayak kita tuh kayak kalau anak ekstrovert tuh persahabatannya kuat banget ya, pertemanannya ya. Jadi kayak ngikut teman gitu. Kalau misalnya anak intro kan sendiri, dia kayak aduh aku tanya siapa gitu ya. Jadi research dulu. Kalau anak ambivert sendiri kita bisa kayak hybrid gitu ya, kayak kita bisa nge-research dulu terus kita nanya ke teman langsung, memberanikan diri gitu. Oke, mumpung tamu kita kali ini wanita semua ya. Jadi Chris penasaran nih, data secara global mencatat bahwa rasio penduduk laki-laki di bumi lebih banyak dibanding
penduduk perempuan pada 2020. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dari seluruh populasi dunia adalah 101 laki-laki per 100 perempuan. Sedangkan penduduk di Indonesia di tahun 2020 sebanyak 271,349,889 juta jiwa. Data dari hasil pengintegrasian antara Dukcapil dari 514 kabupaten atau kota dan BPS mengatakan jumlah penduduk 271,349,888 jiwa yang terdiri dari 134,229,988 juta laki-laki dan 137,199,901 juta perempuan, dan terdapat 36,437,53 juta keluarga. Lebih banyak penduduk perempuan dibanding laki-laki. Menurut kalian nih, bagaimana emansipasi wanita itu? Bagaimana kesetaraan hak atau peluang persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak kaum pria di segala bidang kehidupan? Apa emansipasi wanita menurut kalian? Mungkin di bidang pekerjaan atau sebagainya. Monggo dari Mbak Weni terlebih dahulu, bagaimana sudut pandangnya? Oke, baik, terima kasih. Kalau dari sudut pandang aku, emansipasi wanita ya usaha buat menuntut adanya kesetaraan antara kaum wanita laki-laki ya. Pada dasarnya kan wanita kan sama laki-laki kan nggak sama, dilihat dari gendernya, sama dilihat dari tulisannya pun nggak sama. Terus tapi intinya yang ditekankan dari emansipasi wanita itu memperjuangkan kan agar wanita ini bisa memperoleh haknya, menentukan nasibnya sendiri dan mampu membuat keputusan sendiri. Nah, sebagaimana yang kita tahu dulu bahwa itu kan diperuntukkan oleh kaum tertentu. Nggak ada istilah namanya wanita karir dan nggak ada namanya apa skill adaptasi, skill networking kan nggak ada. Kemudian wanita diidentikan dengan urusan dapur, urusan rumah, mengurus anak. Tapi sekarang dengan ditegakkannya emansipasi wanita, kaum wanita kan sudah ada kebebasan dalam melakukan hak yang selayaknya ia dapatkan. Gitu Kak, kalau dari aku. Baik, langsung saja ke Mbak Bintan nih, bisa mungkin menanggapi atau emansipasi wanita menurut Mbak Bintan itu bagaimana sih? Oke, baik. Aku setuju dengan pendapat Weni tadi. Nah, kalau menurut aku sendiri, emansipasi wanita itu sangat penting, apalagi di dunia kerja seperti itu kan. Emansipasi wanita itu sendiri itu kan menyetarakan hak-hak wanita dengan hak-hak pria. Dengan tanpa menyalahkan atau menyalahgunakan hak kodratnya sebagai seorang perempuan seperti itu. Itu sih kalau tanggapan aku. Mungkin Mbak Rosyayu nih melihat emansipasi wanita di saat ini, karena kan jumlah laki-laki sama perempuan ini banyakkan perempuan ya. Bagaimana pandangan Mbak? Kalau aku sih hampir sama ya kayak minta kalau emansipasi wanita itu kan untuk persamaan hak yang sama dengan kaum pria dari segala aspek kehidupan ya, kayak bekerja, kemudian cari ilmu tinggi, berkuliah, dan sebagainya. Tapi menurut aku tuh kita punya emansipasi wanita itu bukan untuk menyaingi laki-laki gitu, kayak misal siapa yang terhebat gitu, enggak gitu kan, misalkan aku harus lebih nih dari si A gitu, masa dia cowok aja yang bisa, aku cewek juga bisa loh gitu, atau wah aku cowok masa kalah sama perempuan gitu. Menurut aku bukan untuk itu gitu, karena laki-laki dan perempuan itu kan udah diciptain sesuai kodrat dan fitrahnya masing-masing ya oleh Tuhan gitu. Jadi kita tuh saling melengkapi gitu, bukan untuk bersaing. Nah, jadi kalau menurut aku emansipasi wanita itu sebenarnya untuk kesempatan bagi wanita untuk memaksimalkan potensi yang kita punya tanpa ada rasa takut seperti itu. Oke, Mbak Elis, gimana nih menanggapinya? Oke, aku sebenarnya sama teman wanita itu tidak menyalahi kodrat seperti
kata Mbak Mintan, jangan sampai dia merasa hebat dari misalnya kan dalam suatu keluarga akan ada suami istri gitu. Nah, jangan sampai si istri ini merasa dia lebih tinggi daripada suaminya gitu. Jadi kita melihat ke masa lalu di mana era Kartini itu sudah memperjuangkan kebebasan hak untuk wanita untuk belajar, untuk bisa bebas berpendapat. Nah, maka dari itu sangat penting untuk ditegakkan pada zaman sekarang agar wanita itu bisa survive, bisa mengupgrade dirinya sesuai dengan zaman gitu, tidak ketinggalan zaman seorang wanita itu, agar bisa saling menyeimbangi, saling melengkapi sesuai kata Mbak Rosi dengan seorang laki-laki. Jangan sampai merasa laki-laki itu merasa tersaingi dengan adanya perempuan, apalagi di dunia kerja ya, mungkin lebih telaten gitu kerjanya seorang wanita. Nah, jangan sampai merasa tersaingi, tapi anggaplah itu sebagai hal untuk bisa bekerja sama dengan wanita. Mungkin itu dari aku. Oke, mungkin memang menurut Chris sendiri ya, emansipasi wanita itu memang perlu. Karena kan laki-laki zaman sekarang kita juga perlu mengeducate mereka bahwasanya perempuan itu lahir dari seorang ibu dan kita semua memiliki ibu gitu. Jadi wanita juga harus dihormati dan bagaimana wanita itu juga perlu independen loh. Wanita itu juga perlu mencari nafkah sendiri. Maksudnya sebagai keperluan dia apabila dia mau kerja ya sok dia punya hak untuk kerja, dia punya hak untuk menjadi seorang ibu. Bagaimana dia bisa mewakili dirinya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita karir, itu adalah tanggung jawab dia. Bagaimana cara kita sebagai seorang laki-laki juga memandang itu sebagai suatu sebagai suatu kemajuan dan juga hak dari seorang perempuan. Oke, dengan karakter yang berbeda-beda ini pasti kita menanggapi sesuatu permasalahan dengan cara yang berbeda-beda juga gitu. Apalagi nantinya saat kita lulus kuliah dan berjuang untuk cari kerja. Pasti tekanan itu ada ya. Nauzubillah apabila misalnya belum dipanggil untuk wawancara atau dikasih harapan palsu dari perusahaan yang kita lamar. Gimana sih mengontrol emosi menurut kalian gitu? Kita kan juga mahasiswa tugasnya banyak banget ya. Ya, pasti ada rasa bawaan emosi gitu. Bagaimana cara cara kita mengontrol emosi atau cara kalian mengontrol emosi? Mungkin dari Mbak Mintan. Yang lain boleh menanggapin ya. Boleh menanggapi Mbak Mintan ataupun persepsi Mbak Mintan ini sama dengan yang lain mungkin bisa menanggapi aja gitu. Persilakan Mbak Mintan. Baik. Kalau kau sendiri dalam mengontrol emosi gitu kan, apalagi misalnya kan kuliah nih, banyak tugas tuh, baru dikasih satu tugas, besoknya dikasih lagi tugas sama dosen. Kalau aku pribadi lebih ke menjadikan emosi menjadi bukan emosi positif, bukan emosi negatif maksudnya, menjadi emosi positif. Ya kan memberikan semangat buat aku buat ngerjain tugas-tugas itu. Karena kalau dijadikan emosi negatif, jadi nanti itu akan membawa dampak negatif juga buat aku, malas untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Kalau aku akan menjadikan kayak ya ampun banyak banget tugasnya ya ampun. Aku menjadikan itu menjadikan itu menjadi sebuah semangat gitu kan. Waduh, ini nambah lagi tugas. Jadi aku hari ini harus ngerjain tugas ini dulu. Biar kalau dikasih tugas lagi besok, biar nggak numpuk seperti itu. Dan juga asal mengontrol emosi lebih ke banyak sabar. Aku pribadi introvert, jadi lebih banyak diam gitu kan. Sudah nggak apa-apa, dikerjain aja seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin tanggapan teman-teman beda-beda gini. Lebih ke pasrah ya Mbak. Aduh, Mbak Elis sendiri nih gimana nih yang ekstrovert kan sukanya jalan-jalan gitu. Kalau banyak tugas gimana nih gitu? Apakah ditinggalkan begitu saja atau emosinya begitu meledak ya kan? Gimana nih caranya? Ya,
Kalau aku ya, bagaimana sih cara mengontrol emosi di saat aku kumpulin dulu tuh. Aku biasanya ini orang deadliner banget. Biasanya aku kumpulin dulu tugasnya, semua tugas itu aku list. Jadi nanti aku buat kapan sih aku harus kerjain tugas itu, kapan sih aku harus kayak membuat deadline tersendiri dari setiap tugas gitu. Memang healing itu perlu ya, pergi jalan-jalan. Apalagi extrovert itu aku biasanya selalu menyempatkan diri pergi jalan-jalan gitu. Apalagi kalau lagi banyak tugas, nanti aku biasanya atur waktunya, misalnya jam segini aku kerjain tugas, nanti sore aku pergi jalan-jalan, biar bisa mengembalikan, bisa kembali emosi normal gitu. Jadi kalau aku tetap harus ada healing-nya sih. Healing ya. Oke, Mbak Weni sendiri Jadi nih yang pusing tapi iya. aku orang healing pusing. Iya kan nggak healing jadi pusing malah. Ini Mbak Weni sendiri nih perlu healing atau enggak nih yang introvert ini? Atau di rumah aja nonton Dong, drakor gitu ya kan? aku namanya juga manusia, ya perlu healing kan. Oke. Kalau kontrol emosinya apalagi sama ya kayak Mbak Mintan, banyak tugas itu ya merenung terus diem buat nata emosi, terus sederhana sih kalau aku. Paling juga nanti selesai sendiri gitu. Gitu Kak kalau aku. Sama nenangin pikiran Ya, gitu. nenangin pikiran gitu ya. Oke, Mbak Rosi Ayu sendiri gimana nih? Kalau aku nih karena aku ambivert ya, jadi dia gabungan antara Elis, antara Weni sama Mintan juga nih gitu. Kalau misal tergantung penatnya karena apa. Nah kalau misalkan aku penatnya itu karena tugas kuliah gitu ya, atau tugas yang individu gitu, aku healing dengan jalan-jalan, ngajak ngobrol teman-teman, nongkrong kayak gitu. Tapi kalau misal karena capeknya itu karena banyak tugas kelompok, habis itu harus diskusi, rapat segala macam, aku healingnya itu dengan me time. Aku bisa baca buku atau aku dengerin musik gitu dengan menyendiri dulu gitu. Baru nanti kalau udah ngecharge energinya baru kita kumpul lagi, baru kita rapat, kemudian baru kita nugas kayak gitu. Nah, iya benar banget tuh Mbak Ayu ya. Jadi kadang kita tuh mengontrol emosi itu harus hybrid. Kadang kita keluar, kadang kita juga sendirian. Kalau Chris sendiri yang ambivert, kadang Chris itu suka musik klasik. Jadi kadang-kadang dengerin musik klasik biar bisa mereda emosi. Kadang-kadang dengerin lagu hip hop ataupun yang suka K-pop di sini kan bisa sampai nari-nari di rumah gitu sendirian. Itu asik banget. Kalau misalnya ekstrovert juga kan kita bakalan keluar rumah terus nyari teman gitu, diajak curhat gitu. Kalau introvert kebanyakan sendiri, kayak lebih mandiri, kayak under pressure-nya dimakan sendiri gitu. Jadi ya lebih kayak menyendiri memang di rumah ya anak introvert ya. Nah, mungkin waktu kita terbatas banget nih. Mungkin kita akan mengakhiri sesi ini dan mungkin ada closing statement dari Chris sebagai penutup kita pada hari ini yang mungkin dalam menjadi orang yang memiliki kepribadian ekstrovert, mungkin kita harus bisa mengatasi mood atau bad mood gitu. Jadi seorang ekstrovert bisa mencairkan suasana untuk bisa berkumpul sama teman-teman gitu agar lebih produktif. Lain lagi dengan anak ambivert yang memang memiliki dua sisi di mana mereka ini cenderung senang menganalisis terlebih dahulu dan peka terhadap sekitar. Maka bisa memanfaatkan untuk melihat kondisi lingkungan kerja dan segi sistem kerja, kondisi lingkungan kerja, karakter partner kerja, dan sebagainya. Setelah itu ada sisi introvert yang memang merefill energinya dari luar. Kalau introvert di dalam. Jadi buat diri kita worth it dengan membangun pikiran dari dalam. Kemudian dengan cara sedikit demi sedikit menambah skill.
buat pikiran kita sederhana untuk melakukan sesuatu. Jangan dipikirkan terlalu jauh, kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi pada kita. Nah, biasanya mungkin anak introvert ini sedikit overthinking ya, gitu, dan mungkin mengatasi solusinya sendirian gitu. Jadi sebagai seorang introvert yang mungkin bukan tidak senang berbaur, tapi membatasi diri ya, yang ingin mungkin keluar dari zona nyaman itu adalah hal yang terpenting. Tapi kadang-kadang sulit juga. Jadi dengan tekad yang kuat, memberanikan diri, mengikuti organisasi juga akan dapat membuat anak introvert keluar dari zona nyamannya gitu. Dan menurut Chris sendiri, kita bisa mendapatkan jaringan sebelum kerja itu dari sosial media, dari LinkedIn, kayak kita ikut scholarship seperti Fokus Scholarship ini, itu sangat penting sekali bagi kita gitu. Nah, teman-teman sekalian, nggak sadar waktu kita telah selesai. Sangat senang sekali ya mengadakan podcast ini. Jadi kita mengetahui nih perspektif dari segi karakter masing-masing kayak introvert, extrovert, ambivert gitu. Gimana cara kita menghadapi sesuatu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan bagaimana cara kita berpikir untuk aku dapat jaringan sebelum memulai kerja gitu, mencari kerja agar lebih mudah gitu. Dan wanita itu bisa loh untuk berperan aktif juga seperti laki-laki, dan kita juga perlu mengontrol emosi. Bagaimana kita juga harus ada manajemen emosinya supaya kita tidak stres gitu karena emosi yang terlalu besar. Mungkin itu saja podcast kita pada hari ini yang Masya Allah luar biasa sekali materinya ya. Kita beri applause dulu mungkin untuk kita semua ya hari ini. Kayak Terima kasih. Ya, karena mudah-mudahan materi ini berguna untuk teman-teman semuanya karena kita kan karakternya beda-beda gitu. Kami dari tim 32 Amerika USA mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami memberikan hormat kepada panitia dari Fokus Scholarship dan juga teman-teman semuanya dari Awardee Fokus Scholarship. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah ataupun karena kesalahan yang bukan kami perbuat karena masalah jaringan ataupun kurang jelasnya suara kami, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan podcast kita kali ini berguna untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, saya Krisna Janegara. Pamit undur diri, dan teman-teman dari tim 32 Amerika USA mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.